Kulihat kota suci Yerusalem turun dari surga dari Allah, terhias laksana mempelai yang siap menyambut suaminya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari ini tanggal 9 November kita merayakan pemberkatan gereja Basilik Lateran. Mari bersama dengan seluruh gereja di dunia kita mohon rahmat Tuhan agar sebagai anggota gereja kita pun turut bersyukur, bergembira, disatukan karena Kristus sebagai kepala. Mari kita akui kesalahan kekurangan kita di hadapan Allah, agar kita layak pantas untuk rindu merayakan syukur padanya. Juga untuk berdoa untuk saudari kita, kakak kita, Ibu Sisil yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Mari kita menyadari kekurangan kita di hadapan-Nya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Paramahansa, para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu telah mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau telah berkenan memilih kami sebagai batu-batu hidup bagi bangunan kediaman-Mu. Curahkanlah selalu anugerah roh kepada gereja-Mu, agar umat-Mu yang selalu setia akan rahmat-Mu berkembang dalam pembangunan Yerusalem baru. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeskiel. Sekali peristiwa aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan aku dibawanya berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menuju ke arah Bayi Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kota Allah yang Maha Tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang Maha Tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang Maha Tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci dapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar uang dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada para pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat bangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh para murid, oh hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang Yahudi semakin kesal karena tempat mereka berjualan, menukarkan uang, dirombak, dihancurkan, diputarbalikan oleh Yesus. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kata-kata Yesus yang begitu keras mau memperlihatkan bagaimana kekudusan bait Allah. Dan ternyata tubuhnya sendiri yang dimaksud. Bagaimana roh Allah hadir dalam diri kita, bait Allah yang kudus. Dan jangan kotori, nodai tubuh kita yang kudus ini sebagai bait Allah yang kudus dengan perbuatan-perbuatan kita. Kekuatan cinta Allah pada gerejanya, pada bait juga kita dengar dalam bacaan pertama. Bagaimana air yang mengalir dan selalu ke tempat mengalir kanan kiri akan tumbuh-tumbuhan yang tidak habis buahnya. Buahnya bisa dimakan, daunnya untuk obat, dan air yang mengalir menuju laut asin akan berubah menjadi air tawar. Sebuah kekuatan sumber air, yaitu Allah sendiri. Kalau kita mau mempercayakan hidup kita, janganlah takut. Kekuatan air sumber itulah yang membuat bagaimana gereja sebagai bait Allah, sebagai tempat kudus kita, bukan hanya sekedar bangunan. Dan memang bukan bangunan saja gereja itu, adalah kita seluruh anggota umat Allah harus berkumpul, harus bersatu, harus satu sama lain bekerja sama sehingga membangun sebuah tatanan yang baik, saling meneguhkan, saling melayani, memberikan yang terbaik, sehingga akhirnya Yesus sebagai kepala gereja yang tubuhnya
begitu kudus akan juga membawa kita pada saatnya kelak dalam kerajaannya yang abadi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai murahan-Mu kami menerima roti dan syukur. Kasih bumi dan manusia bagi kami ambil roti kehidupan. Pujilah Allah selalu. Semoga kami dilai seperti Kristus, bagaimana lembah campuran air dan angin. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami syukur. Si pohon anggur dan dari manusia bagi kami yang menjadi minuman roh. Pujilah Allah selalu. Bapa, cucilah aku mengesihkan aku hidup. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah Yesus. Allah Bapa yang Maha Agung, terimalah kiranya roti anggur dari umat-Mu. Semoga umat yang terhimpun di rumah doa ini membuka hatinya terhadap sabda dan rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara Tuhan serta dan serta. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa. Bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau sudi mendiami rumah ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu kami menjadi kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup dan suci. Gedung ini melambangkan pula Bunda Gereja, mempelai Kristus yang Kau kuduskan berkat karya-Mu yang abadi. Maka gereja Kau gembirakan laksana Bunda berputra-putri tak terhitung banyaknya, dan Kau sinari dengan kemuliaan-Mu di surga. Ya, sebab itu bersama para kudus serta rombongan para malaikat, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, sumber segala kudusan, maka mohon dalam persembahan percurahan Roh-Mu dan bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika yang diserahkan dan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu, memberikannya pada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah berjamu, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Yaksus Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu, kakak kami, saudari kami, sahabat kami, Ibu Sisi, yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Ampunilah segala dosa-dosa. Sertailah juga seluruh keluarga yang mencintainya. Ampunilah kami juga sebagai saudara-saudarinya dan juga semua orang
yang dicintai. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta-Mu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Dari saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita rasakan kehadiran Kristus yang kita sambut dalam komuni kudus, baik secara langsung maupun secara batin kita terima. Imannya menguatkan kita semua. Jangan nodai tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Rombaklah bait Allah ini, aku akan bangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Jadi para murid menjadi percaya dengan apa yang diucapkan Yesus. Setelah 3 hari ia bangkit. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami hari ini untuk menjadi kuat, mampu menyucikan, menguduskan tubuh kami sebagai bait-Mu yang kudus. Buat Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita laksana batu-batu yang hidup disusun menjadi rumah rohani, imamat suci dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, di dunia ini Engkau telah sudi membangun gereja-Mu sebagai lambang Yerusalem surgawi. Tinggallah selalu bersama kami berkat rahmat santapan suci ini, dan antarlah kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Eukharisti sudah selesai.
syukur pada Allah. Malaikat pergi, kita diutus.